Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Sipri Bagung SVD dalam renungan singkat pada pekan keempat Paskah hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Juga kita merayakan hari Minggu panggilan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa panggilan Tuhan ditujukan kepada semua orang beriman. Namun dalam keseharian kita mengenal dua jenis panggilan, yakni panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum berdasarkan sakramen baptis yang kita terima, dan panggilan khusus misalnya menjadi imam atau biarawan dan biarawati. Tujuan utama dan pertama-tama dari panggilan Tuhan untuk kita semua adalah agar kita hidup dan mengalami kelimpahan cinta Allah. Yesus sendiri menegaskan dalam Injil Yohanes yang menjadi inspirasi dari renungan singkat hari ini, bab 10 ayat 1-10. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bab 10 ayat 10. Kelimpahan hidup itu mencakup kesejahteraan jasmani dan rohani. Karena itu, kelimpahan hidup mulai dari sekarang dan kelak dalam kehidupan yang kekal. Dan kelimpahan cinta Allah yang kita alami tak terhenti pada diri kita sendiri. Tuhan tak hanya memanggil kita untuk mengalami kelimpahan cintanya, Tuhan juga memanggil kita untuk berbagi kasih-Nya dengan penuh sukacita dalam tugas dan tanggung jawab, dalam panggilan dan pekerjaan kita, dalam keseharian hidup kita. Karena itu Yesus meminta kita, Yesus mengutus kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudari, secara singkat kita mau mengatakan bahwa semua orang beriman Kristiani, baik paus, uskup, imam dan biarawan-biarawati maupun umat, sama-sama orang terpanggil. Kita semua terpanggil untuk mengalami kelimpahan cinta Allah, yakni keselamatan atau hidup kekal dan kelimpahan secara jasmani dan rohani, sukacita di dunia ini. Keselamatan itu tidak bersifat diskriminatif, ia ditujukan untuk semua orang. Namun pengalaman persatuan dengan kelimpahan cinta Tuhan harus bermanfaat juga bagi sesama kita. Yesus menghendaki agar kita, para pengikutnya, menjadi penyalur rahmat keselamatan kepada sesama. Dalam hal inilah kita hendak mewujudkan siapa kita di hadapan sesama dalam seluruh praksis kehidupan. Dia yang mengalami cinta Allah karena diselamatkan akan menjadi pribadi yang berupaya menyelamatkan kehidupan, yang akan mempertaruhkan hidup dan harga dirinya untuk mempertahankan kehidupan. Itulah tugas dan panggilan dasar semua pengikut Kristus, tugas kegembalaan kita, apapun jabatan, tugas dan tanggung jawab, serta pilihan hidup kita. Tapi halangan terberat dan terutama untuk mewujudkan panggilan itu adalah egoisme. Sebagaimana digambarkan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pada hari ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bandingkan Yohanes bab 10 ayat 10. Dengan itu Yesus menekankan bahwa hambatan terbesar dari menyalurkan kelimpahan cinta yang kita terima dari Allah adalah sikap ingat diri yang berujung pada tindakan mengeruk dan membinasakan kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudariku terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu panggilan ini hendaknya kita tanggapi dengan dua sikap ini. Pertama, mau bersatu dengan Dia dalam kelimpahan cintanya, sebab kita semua dipanggil untuk itu. Dan yang kedua, menjadi penyalur berkat, rela untuk berbagi, lawan kehendak untuk ingat diri.
agar melalui sikap tidak ingat diri, semua orang berkata, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Dan kita menjawab, "Berilah dirimu dibaptis dan bersekutu dengan cinta kasih tak terkira dari Dia yang telah wafat untuk kita, yakni Yesus Kristus, Sang Juru Selamat." Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.